wall, pile cap, dan juga fondasi. Mantap. Direkam ternyata. Oke Sobat Handal, balik lagi di konten Ngolong Handal Studio. Nah, kali ini kita lagi ada di jembatan Batu Jajar. Kalau misalkan teman-teman nge-search jembatan Batu Jajar di Google, mungkin yang muncul bukan jembatan ini ya. Tapi teman-teman kalau nge-search di Google carinya jembatan BBWS. Ini di mana Wan kita Wan sekarang Wan? Oke, kita ini sekarang lagi ada di Batu Jajar, Kang. Perbatasan Batu Jajar. antar dua kecamatan ya. Batu Jajar sama Kecamatan Ciamplas. Jembatan ini tuh di atas tuh punya siapa sih jembatannya? Oke, kalau ini sih sebetulnya jembatannya punya Bina Marga ya, Kang ya. Bisa Bina kita Marga. lihat di tugunya. Dan berada di bawah wilayah di bawah tanggung jawabnya BPJN wilayah 6. Jadi BPJN itu adalah Badan Penyelenggara Jalan Nasional, Kang. Badan Penyelenggara Jalan Nasional. Nah, kalau kita lihat lagi di sini di jalannya itu markanya warna kuning. Warna kuning. Artinya jalan ini jalan nasional, Kang. Jalan nasional ya. Betul. Di belakang nih kan kita sekarang belakangnya sungai juga tuh. Betul. Nah, sungai apa sih itu? Nah, itu Sungai Citarum, Kang. Sungai Citarum juga ya. Citarum juga. Berarti kalau misalkan kita ya jalan-jalannya di jembatan masih di Jawa Barat mungkin Ya, belakangnya banyaknya masih Citarum lagi mungkin. Nah, terus ini nih Wan, ada yang unik di salah satu tugu itu ada tulisan kode jembatan. Kode jembatan. Kode jembatannya itu 22 104 0010. Tahu nggak kira-kira? Apa itu, Kang? Jadi kalau misalkan 22 itu menunjukkan kode wilayah. Nah, 22 itu kode wilayah untuk Jawa Barat. Oke. Nah, terus ada 104. Nah, 104 itu menunjukkan kode ruas jalan, Wan. Ruas jalannya ya. Ya. Nah, satu lagi adalah 001. Nah, 001 itu menunjukkan nomor urut jembatan yang ada di ruas jalan tersebut. Oke. Artinya kalau misalkan di ruas jalan 104 itu ada beberapa jembatan, nanti bakal ada 002, 003 dan seterusnya. Urutan, Kang. Nah, ini diatur dalam keputusan gubernur. Nanti mungkin aku insert di sini ya. Nah, oh ya, Kang, terus di bawah ini ada KM BDG 24 plus 200. Ini apa ini artinya, Kang? nah, jadi kalau 24-200 itu artinya jembatan ini itu lokasinya 24 kilo 200 meter dari titik 0 Kota Bandung, Wah. Oke, titik 0 Kota Bandung itu yang kantor Bina Marga yang di Jalan Asia Afrika itu ya? Nah, betul, Oke, yang sip. di Bina Marga situ. Dan satu lagi nih, Wan, Apa isu yang satu lagi hangat tuh. Jadi kan jembatan-jembatan ini kan tipenya jembatan kalender Hamilton ya. Betul. Dan rencananya tahun 2022 ini itu akan dilakukan penggantian jembatan karena Kenapa memang umurnya itu sudah mau mencapai umur layannya. Jadi udah mau habis lah umurnya. Oke, langsung aja, Kang, daripada lama-lama mending ayo kita review jembatan ini. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan tadi kita ukur panjang jembatan ini itu sekitar 140 sampai 150 meteran lah, yang terbagi menjadi 3 bentang. Bentang pertama sekitar 45 meter, bentang kedua 75 meteran, dan bentang ketiga itu sekitar 25 meter. Sebelumnya aku pengen samain persepsi dulu nih, Wan. Jadi kan di BMS 1992 itu ada 4 level elemen jembatan. Setiap level itu semakin tinggi levelnya, maka akan semakin detail elemen-elemennya. Misal nih ya, kalau misalkan ini kan elemen level 1-nya berarti jembatan ya. Nah, terus ada level 2-nya bangunan atas, bangunan bawah, dan aliran sungai. Kalau misalkan kita lihat, level 3 dari jembatan Batu Jajar ini ada 2 tipe, Wan. Ada sistem gelagar, dan satu lagi adalah sistem rangka. Ngomong-ngomong, Irwan tahu nggak sistem rangka dari jembatan ini, bangunan atasnya itu asalnya dari mana? Tahu, Kang. Itu sistemnya sistem rangka yang kita sebut dengan kalender Hamilton. Bener. Nah, asalnya itu dari Inggris Raya atau Great Britain. Nah, di rangkanya tuh kita bisa lihat, Kang, ada capnya gitu. Jadi di level 3 sistem gelagar nih ya, sub-sub dari level 3 itu, kalau misalkan kita cek di BMS, itu pertama diagram.
Salah. Yang pertama ada gelagar melintang, kemudian ada gelagar induknya, dan juga sambungannya gitu Wan. Paling gitu sih Wan, nggak beda jauh dengan yang pernah kita review di jembatan sebelumnya. Nah, selain sistem gelagar, level elemen 3 tuh ada juga sistem plat lantai Wan. Dalam sistem plat lantai itu ada beberapa bagian atau level 4-nya ya. Nah, level 4-nya itu yang pertama plat lantai dari jembatan itu sendiri, kemudian lapisan permukaan lantainya, kemudian yang ketiga ada pipa cucuran, dan yang keempat trotoar Wan. Bentar Kang, setahu aku plat lantai itu ada dua sistem ya Kang ya, ada yang komposit dan non komposit Ya. Nah itu bedanya apa ya Kang ya? Jadi, kalau misalkan kita mau tahu apa bedanya komposit dan non-komposit, berarti kita harus tahu dulu artinya Wan. Komposit itu kan artinya dia ada dua material atau dua bahan yang berbeda, kemudian disatukan. Kalau misalkan di jembatan ini berarti plat lantai itu kan materialnya ton. Nah, kalau misalkan gelagar baja itu ya materialnya baja. Kalau misalkan jembatan di belakang kita ini didesain secara komposit, berarti antara plat lantai dan gelagar bajanya tersebut dia bekerja secara bersamaan dengan dihubungkannya menggunakan shear konektor atau penghubung geser. Oke. Nah, kalau misalkan non komposit berarti dia tidak bekerja bersamaan. Untuk membedakan antara dia itu komposit atau non komposit, itu dia bisa dilihat dari adanya penghubung geser atau shear konektor atau enggak gituan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan jembatan yang udah jadi, kita gimana cara tahu jembatan itu plat lantainya komposit atau non komposit? Kayaknya dibobok kan? Ya, nggak gitu juga Wan. Nanti kalau teman-teman ada yang tahu gimana cara ngebedainnya, boleh isi di kolom komentar ya. Elemen level 3 itu selain tadi sistem gelagar, sistem lantai, ada juga namanya sistem perletakan. Nah, untuk jembatan Batu Jajar ini menggunakan perletakan baja Wan. Fungsinya apa? Teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Satu lagi nih Wan, yang jangan sampai ketinggalan, yaitu adanya expansion joint atau siar muai. Fungsinya apa dari siar muai? Cek video sebelumnya. Iya. Oke Kang, kalau kita lihat dari level elemen level 3 Ya. Bentang kedua dan ketiga dari jembatan ini termasuk sistem rangka Kang. Nah kira-kira tahu nggak sistem konfigurasi rangka dari jembatan itu termasuk jenis apa Kang? Kayaknya nggak tahu juga sih Wan, soalnya banyak kan ya. Betul, banyak. Apa emang kira-kira apa Wan buat jembatan ini Wan? Nah, kalau dilihat dari konfigurasi strukturnya, rangka ini tuh termasuk jenis struktur konfigurasi waren, Kang. Oh. Nah, kalau yang tengah ini waren juga, cuman terbagi ya. Jadi bisa kita sebut dengan waren terbagi. Oh Kang. gitu. Dilihat dari elemen level 4 ada batang tepi atas, ada batang tepi bawah, kemudian ada batang diagonal, kemudian ada juga gelagar melintang, ada juga gelagar memanjang, kemudian ada ikat angin bawah, ada ikat angin atas, kemudian ada juga sambungan gitu. Oh, banyak juga ya. Nah, terus Wan, kalau yang khas dari jembatan rangka itu apa sih? Nah, yang khas dari jembatan rangka adalah ketika jembatan rangka dibebani, ada batang yang mengalami tekan, ada juga yang mengalami tarik. Misalkan nih, ketika dibebani, bagian batang tepi atas akan mengalami tekan, sedangkan batang tepi bawah akan mengalami tarik. Oh iya. Aman. Nah, bagian diagonal ada yang tekan, ada juga yang tarik. Oke, nah kalau bangunan bawahnya bisa kita lihat di sini ada pilar. Pilar ya? Ini yang Betul. ini pilar nih. Itu pilar Kang. Oke. Dua itu pilar. Terus? Kemudian ada juga abutmen sebelah Oke, kiri ini saya. abutmen ya. Betul. Nah, terus kalau misalkan bagian-bagian dari abutmen dan pilar itu gimana Wan? Oke, kita mulai dari pilar dulu ya. Ah. Bisa kita lihat pilar di sini ada pier head-nya, kemudian ada kolomnya. Kita lihat kolomnya ini berupa dinding penuh ya. Ya. Nah, kemudian di bawahnya itu harusnya ada pile cap sama pondasi. Cuman sayang sekali nggak kelihatan. Nah, kemudian untuk abutmennya, di sini ada bridge wall, kemudian belakang sana ada wing wall, kemudian Oke, ada juga corbel, Korbel? dudukan dari tumpuan. Oke, terus? Dan
Ada juga tentu aja di bawahnya lagi ada pile cap dan ada juga pondasi. Oke. Satu lagi ada yang lewat kayaknya, Wan. Apa nih, Kang? Oh iya. Yaitu buat sistem kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Betul. Ada apa tuh? Nah, jadi ada sistem pengamanan, yaitu ya ini di luar struktur ya. Berarti ada tiang sandaran. Sandaran horizontal ya. Sandaran horizontal. Satu lagi tuh kayak ini, Wan, kayak rambu-rambu gitu, Wan. Rambu-rambu, terus ada lampu penerangan. Lampu penerangan. Itu berfungsi buat kenyamanan pengendara. Kalau lewat jembatan. Ada yang belum kita bahas. Tahu nggak apa? Tuh? Jadi selain tadi kan ada level 2-nya ada bangunan atas, bangunan bawah, satu lagi ada aliran sungai. Nah, di belakang kita ini, nah itu ada level 3-nya itu aliran sungai kan. Nah, level 3 dari dari aliran sungai itu ada level 4-nya. Level 4-nya itu yang pertama aliran air utamanya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tebing sungai. Nah, di situ kan kalau tebing sungai bisa kita lihat tuh yang pinggir-pinggir ini merupakan tebing sungai. Sebenarnya ada satu lagi yaitu bangunan pengaman sungai kayak turap baja atau pasangan batu lah. Cuman di belakang kita ini kita nggak lihat ada semacam turap itu ya, nggak ada itu. Tuh. Oke Sobat Handal, mungkin sekian dulu video kita hari ini. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Klik like kalau misalkan teman-teman suka sama videonya. Jangan lupa subscribe kalau misalkan teman-teman merasa perlu atau ada info, nggak mau ketinggalan info tentang jalan dan jembatan. Dan juga kalau misalkan teman-teman punya rekomendasi ide jembatan mana yang mau kita kolongin, isi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.